Pemirsa, kita lanjutkan dialog khas Lunch Talk siang hari ini masih terhubung dengan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Daeng Fakih, dan juga tim medis Satgas COVID-19, Dr. Arif Aryalysyam. Sebelum saya kembali ke Pak Arif, saya ke Dr. Daeng terlebih dahulu. Dokter, apakah gejala delirium ini bisa kita katakan bahwa sama dengan orang yang mungkin mengkonsumsi alkohol dan juga obat-obatan tertentu? Karena kan kadang dengan mengkonsumsi alkohol mungkin kita agak kehilangan kesadaran, kita nggak tahu apa yang kita bicarakan, seperti itu, kira-kira seperti itu, dokter. Iya, jadi delirium ini bukan gejala spesifik ya. Bukan gejala. Delirium bisa ada pada semua penyebab penyakit. Tadi Prof. Ari sudah menjelaskan. Oleh karena itu memang para klinisi harus aware. Jadi delirium juga penurunan kesadaran yang dimaksudkan tadi itu bisa oleh COVID, bukan hanya misalnya tadi oleh karena alkohol, karena penyakit typhoid, karena penyakit-penyakit yang lain. Nah, sekarang ini zamannya COVID, kawan-kawan klinisi harus ingat juga, ini delirium juga kemungkinan salah satunya juga karena COVID, sehingga bersiap siaga kalau ada gejala penurunan kesadaran seperti meracau dan lain-lain. Kawan-kawan sekarang perlu ingat, di samping misalnya curiga ada kelainan di otak, kelainan typhoid, kelainan keracunan atau alkohol. Nah, salah satu yang perlu dicurigai adalah COVID. Cuman persoalan sekarang di masyarakat, ini yang perlu ada kesamaan pengertian. Saya masih mengkhawatirkan masyarakat menafsirkan delirium itu berbeda dengan penafsiran delirium medis. Nah, kadang-kadang kurang fokus begitu, itu disebut delirium. Tidak seperti itu. Jadi yang disampaikan Prof. Ari itu, delirium itu memang ada kaitannya dengan proses penyakit dan itu sudah terjadi gangguan kesadaran. Baik gangguan kesadaran yang minimal sampai mungkin gangguan kesadaran yang paling tinggi. Ini yang masyarakat harus paham, delirium yang dimaksud itu adalah gangguan penurunan kesadaran, dan itu harus cepat dikonsultasikan kalau masyarakat menemui seperti itu. Oke, saya balik lagi ke Pak Ari. Pak Ari, apakah gejala delirium ini benar hanya banyak didapati pada mereka yang berusia lanjut, ataukah mungkin dengan usia muda, usia produktif juga bisa mengalami gejala tersebut? Ya, jadi betul. Jadi sebenarnya delirium ini memang lebih banyak pada orang tua. Kenapa? Karena kan orang tua ini kan tentu dengan perjalanan usianya itu yang kita bilang mungkin sudah berbagai macam penyakit metabolik terjadi pada orang tua ya, kemudian juga gangguan pada pembuluh darahnya segala macam, sehingga dia kita bilang hipersensitif misalnya. Jadi artinya tadi itu ketika ada gangguan elektrolit, misalnya natriumnya turun ya, kemudian juga misalnya juga ada gangguan elektrolit yang lain juga menurun, itu pada orang tua sudah menyebabkan delirium. Tapi kalau memang pada usia muda itu mungkin tidak ada masalah, misalnya belum terjadi delirium tersebut, karena tadi kan saya sebutkan bahwa delirium ini adalah suatu penurunan tingkat kesadaran seseorang. Nah, tadi juga menambahkan yang disampaikan mengenai alkohol, intoksikasi atau keracunan alkohol itu pun juga bisa menyebabkan delirium. Ini kan pada anak muda, karena memang alkohol tersebutlah yang mempengaruhi dia mengalami meracau seperti itu yang kita bilang delirium tersebut. Dan kemudian juga ada penyakit-penyakit yang orang tua kan biasanya sudah multi organ failure, jadi artinya sudah ada gangguan organ-organ, ada gangguan di liver saja misalnya, yang kita bilang suatu penciutan liver itu juga bisa menyebabkan pasien tersebut mengalami delirium ya. Kemudian juga gangguan pada ginjal, orang tua kan sering juga mengalami gangguan ginjal, maka kadar uriumnya meningkat, itu pun juga bisa menyebabkan gangguan penasaran sampai delirium. Jadi sekali lagi, kenapa kok ini banyak ditemukan pada orang tua seperti studi yang disampaikan tadi, karena memang berbagai macam komplikasi atau yang kita bilang komorbid sudah terjadi pada orang tua. Nah, ketika dia ini terinfeksi COVID-19, nah ini kondisi ini akan
lebih beresiko gitu loh. Makanya sering memang disebutkan pasien-pasien orang tua dengan COVID sering mengalami delirium. Nah itu tadi alasannya. Nah, karena tadi mungkin sudah berbagai macam gangguan organ terjadi pada orang tua tersebut, dan juga tadi sudah sensitif misalnya gangguan elektrolit. Karena kan memang sebagian besar misalnya pasien-pasien dengan COVID itu juga mengalami anoreksia, nggak mau makan, nggak mau minum gitu ya. Nah kondisi nggak mau makan, nggak mau minum ini yang juga bisa mempercepat terjadinya gangguan elektrolit tadi, kekurangan natrium misalnya seperti itu, Mbak. Dokter Ari, sejauh ini apakah sudah pernah didapati seseorang yang kemudian meninggal karena akibat COVID-19 dengan hanya menunjukkan gejala delirium tadi? Ya, sekarang biasanya begini, kan saya sebutkan tadi pada pasien-pasien COVID itu delirium biasanya disebabkan karena hipoksia, kekurangan oksigen. Nah, kekurangan oksigen biasanya itu karena kondisi paru yang buruk. Jadi umumnya itu kita akan temukan gangguan paru yang cukup signifikan pada pasien tersebut. Nah, ini kalau kita bicara soal hipoksia ya, kekurangan oksigen. Jadi secara normal rasanya tidak bisa kita bisa bilang parunya normal-normal saja, pasiennya mengalami hipoksia misalnya ya. Jadi biasanya karena memang kondisi paru peradangannya cukup luas, ya, kemudian juga ditandai oleh pemeriksaan oximeter, misalnya saturasi oksigennya menurun, maka dia akan menyebabkan delirium tersebut. Dan kalau juga pun tadi misalnya kita bilang terjadi cytokine storm syndrome, ya, jadi badai sitokin, itu pun juga biasanya berhubungan dengan sudah adanya gangguan pada paru. Jadi umumnya karena tadi bahwa delirium ini menunjukkan sesuatu tingkat penyakit yang lebih lanjut gitu ya, paling tidak dia moderate atau severe, jadi sedang atau berat itu biasanya, dan biasanya itu gambaran sudah ada kelainan pada gambaran paru, jadi nggak mungkin parunya bersih gitu dia mengalami delirium. Nah kalau itu yang terjadi maka dokter harus berpikir lagi, jangan-jangan ada penyakit lain pada pasien tersebut tadi. Bisa saja misalnya memang dia sudah ada penurunan kadar natrium, kemudian dia kebetulan COVID, ya kebetulan COVID-nya tanpa gejala, nggak mau makan, nah itu juga bisa seperti itu. Tapi maksudnya kalau ini delirium merupakan perjalanan penyakit dari COVID, itu biasanya keterlibatan parunya juga cukup signifikan, Mbak. Saya ajukan kepada keduanya. COVID-19 adalah penyakit yang baru. Tentunya gejala-gejalanya ini terus berkembang. Artinya ada hal-hal baru yang terus didapati oleh tim medis dari awal pandemi COVID-19 sampai dengan sekarang ini. Lalu sebenarnya langkah pencegahan yang seperti apa yang paling dibutuhkan saat ini oleh masyarakat agar tidak terpapar COVID-19, paling tidak mendapati gejala delirium? Ke Dr. Daeng terlebih dahulu. Ya, kalau pencegahan secara umum, kita sudah sepakat ya, bukan hanya di Indonesia, tapi semua negara mengatakan kalau kita tidak mau terjangkit COVID ini, itu 3M itu bagus sekali untuk kita disiplinkan. Ya. Itu yang pertama. Sekarang bagaimana untuk mencegah supaya tidak terjadi delirium tadi? Ya. Ini memang kompleks ya, persoalannya kompleks. Nanti Per Ari mungkin menceritakan, karena delirium itu berkaitan dengan penurunan kesadaran, pasti ada persoalan di pusat kesadaran di otak. Apakah kurang oksigen, ataukah toksin-toksin di tubuh karena kelainan metabolik, ya itu muncul kemudian mengganggu kesadaran kita. Di COVID ini memang yang memungkinkan terjadinya delirium karena asupan oksigen tadi. Prof. Ari mengatakan asupan oksigen karena persoalan gangguan di pernafasan. Ya. Sehingga kalau mau mencegah delirium, ya maka saturasi oksigen itu harus dijaga dengan betul, karena kalau saturasi oksigen turun, maka aliran oksigen ke otak, ke tempat kesadaran juga turun. Itulah yang menimbulkan penurunan kesadaran. Di rumah sakit pasti akan dijaga seperti itu, karena saturasi oksigen itu selalu dikontrol oleh klinisi yang merawat pasien. Jadi memang untuk COVID ini ada dua hal mungkin yang Prof. Ari mungkin nanti dikoreksi Prof. Ari, yang ditengarai bisa kemudian memperburuk situasi dan bisa
sangat bisa diikuti gejala penurunan kesadaran. Yang pertama tadi Prof. Ari menjelaskan gagal pernafasan sehingga oksigen itu tidak masuk ke darah. Yang kedua yang sekarang ini jadi perbincangan adalah adanya koagulasi darah atau penggumpalan darah atau pembekuan darah. Yang ini juga mempengaruhi perfusi atau aliran oksigen ke otak. Nah, ini yang strategi yang mungkin para klinisi perhatikan di rumah sakit supaya penurunan kesadaran akibat perfusi oleh oksigen yang kurang ke otak itu bisa dicegah dengan penanganan yang baik. Baik, Dr. Daeng, artinya penerapan 3M, kemudian juga menjaga saturasi oksigen, itu juga harus dijaga, yang merupakan salah satu langkah pencegahan. Silakan ditambahkan, Dr. Ari. Iya, jadi betul tadi ya yang disampaikan oleh Dr. Daeng, saya melengkapi bahwa ketika kita bicara soal pasien tersebut sudah delirium, itu sebenarnya sudah tingkat yang lanjut gitu ya. Kita paling tidak kan sudah bukan OTG lagi, ini udah dengan gejala ya. Kemudian tadi juga mungkin dia sudah kita bilang moderate. Oke, bagaimana nih agar kita tidak jatuh dalam kondisi tersebut? Jadi pertama memang pertama tadi ya tentu kita mencegah jangan kita terinfeksi. Nah, kemudian ketika kita memang terinfeksi, tentu tadi ini kita termasuk kelompok yang orang tanpa gejala atau memang dengan gejala. Kalau kita dengan orang tanpa gejala, ini kan sekarang ini diusahakan untuk isolasi mandirinya dipusatkan gitu ya, beberapa kota ya, bupati, wali kota atau gubernur itu menunjuk suatu tempat di mana agar para pasien-pasien yang terkonfirmasi positif itu ada di satu lokasi begitu ya. Itu tujuannya sebenarnya kan juga tadi mendeteksi adanya gejala-gejala yang muncul kemudian gitu. Nah, kemudian juga apabila pasien-pasien itu di dalam perawatan, tentu tadi dokter juga akan melakukan pemeriksaan yang seksama seperti yang tadi disebutkan oleh Dr. Daeng. Seperti salah satunya adalah yang tadi saya bilang bahwa perjalanan penyakit ini yang COVID ini yang memang yang harus kita antisipasi adalah adanya tadi itu sitokin. Jadi karena proses peradangan yang cukup berat sehingga terjadi badai storm dari sitokin. Nah, badai ini yang tadi salah satunya juga bisa menyebabkan terjadinya penggumpalan darah. Nah, penggumpalan darah ini yang memang selanjutnya ya kalau arti di satu sisi kalau artinya ini pasien ini tertolong dia menjadi penyintas itu bisa terjadi sesuatu sequelae atau gejala sisa. Misalnya mungkin juga sebagian di pembuluh darah otak misalnya gitu. Jadi itu hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi kita mencegah jangan sampai kita terinfeksi dan kalau kita terinfeksi harus benar-benar berobat secara tepat begitu kira-kira Mbak. Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia Dr. Daeng Fakih dan juga tim medis Satgas Covid-19 Dr. Ari Faryal Syam. Terima kasih untuk penjelasannya di dialog Lunch Talk siang hari ini. Kita sudah membahas soal delirium gejala baru Covid-19 yang sekali waktu kita terbatas. Semoga kita bisa bertemu lagi di dialog selanjutnya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat bertugas kembali.